tentang bagaimana sebagian kita masyarakat Indonesia berpuasa di hari Jumat, ya, puasa Arafah seperti hari ini. Ada juga yang besok Sabtu puasa Arafahnya, sehingga salat Idnya juga berbeda. Ya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Pertama, tentunya kita sebagai seorang Muslim harus selalu berusaha untuk menjaga prasangka baik kepada sesama, saling toleransi, saling memahami bahwa setiap kita ini pada hakikatnya berusaha untuk memilih pendapat yang kita yakini, yang kita anggap kuat, ya, sehingga tidak boleh begitu cepat kita menyalahkan yang lain yang tidak sependapat dengan kita, kecuali kalau kita telah memiliki argumentasi dalil yang kuat menurut kita. Bahkan andai kata pun kita memahami sebuah pendapat dengan argumentasi dalil yang kuat, kata ulama kita bahwa selama pendapat yang lain itu ada kemungkinannya juga benar dan ada landasan dalil juga, bahkan ada ulamanya, maka tidak perlu kita berlebihan dalam menyikapi perbedaan itu. Mari kita untuk belajar mendalami setiap persoalan syariat dan mengamalkan apa yang kita yakini. Nah, ini yang kedua, ya. Persoalan itu jamaah sekalian, pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang sikap kita yang seharusnya dan yang mana yang seharusnya kita pilih ini. Apakah kita salat Id di hari Sabtu atau hari Ahad? Kami ingin memaparkan sedikit sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua, karena kami pribadi, ya, memilih, ya, untuk berpuasa pada hari Sabtu besok dan tentunya lebaran di hari Ahad. Apa kira-kira alasannya? Ya. Pertama, para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bahwa metode yang digunakan di dalam menetapkan awal bulan itu ada dua, ya, yang masyhur, yaitu metode ru'yatul hilal dan juga metode hisab. Ya. Dan kalau kita lebih dalam lagi, ya, berusaha untuk memahami kekuatan dalil masing-masing, kita akan mendapati bahwa metode ru'yatul hilal itulah yang paling kuat. Kenapa? Karena nas-nas yang terkait dengan itu tidak ada ihtimal, kemungkinan bermakna lain, ya. Berbeda dengan penggunaan dalil-dalil tentang ilmu hisab, itu masih multitafsir, ya, kebanyakannya bersifat umum, lalu kemudian berusaha untuk dipahami bahwa di situ ada isyarat tentang metode penggunaan ilmu hisab dalam menetapkan awal bulan, ya. Dan juga bahwa dalam menetapkan awal bulan Zulhijjah sebenarnya sama dengan penetapan awal bulan Ramadan, ya. Kalau kita menetapkan awal Ramadan dengan metode ru'yatul hilal, maka seharusnya dalam menetapkan awal bulan Zulhijjah juga dengan metode ru'yatul hilal. Karenanya dalam sebuah hadis dikatakan as-saumu yauma yasumun nas, puasa itu adalah di hari orang-orang semua berpuasa, wal fitru yauma yuftirun nas, dan al-fitr berbuka atau Idul Fitri itu kita laksanakan ketika semua orang melaksanakan Idul Fitri, ya, atau berbuka, ya. Dan al-adha yauma yudahhin nas, dan Idul Adha itu, salat Id itu adalah di hari ketika orang-orang semua melaksanakan Idul Adha, ya. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara penetapan awal Ramadan dan juga awal Zulhijjah, ya. Keduanya konsepnya jelas bahwa kita dianjurkan untuk selalu memperhatikan, ya, istilahnya as-sawadul a'zam, apa yang dilakukan manusia, kapan mereka puasa dan kapan mereka masuk ke bulan Zulhijjah atau Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, ya, ketika Nabi mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas, bahwa puasa Idul Fitri dan Idul Adha itu selalu diikat dengan kata ketika orang-orang semua berpuasa atau Idul Adha. Saya kira siapapun yang membaca hadis ini akan memahami bahwa ada hikmah yang tersirat dalam hadis ini, yaitu pentingnya kebersamaan. Karena selalu ada kata puasalah ketika orang-orang semua puasa, berbukalah ketika semua orang berbuka, Idul Fitri lah ketika orang-orang semua melaksanakan Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha. Ya, adakah yang memahami selain itu, ya, bahwa
ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif itu hikmahnya jelas bahwa kebersamaan dan persatuan itu diutamakan. Apalagi jika berbenturan dengan sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, kita seharusnya tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk mengamalkan yang sunnah, lalu kita mengabaikan sesuatu yang lebih prinsip dari itu, kebersamaan dan persatuan. Ya. Dan yang kedua juga bahwa dari sisi inilah kemudian para ulama kita menetapkannya apa hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin. Ya. Bahwa di antara hak-hak mereka itu adalah ditaati selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan syariat. Adakah yang mengatakan bahwa ketika pemimpin kita menetapkan kebijakan bahwa dalam menetapkan atau isbat awal bulan dengan menggunakan metode ru'yat, ya, menyimpan dari syariat? Tidak ada yang mengatakan menyimpang. Bahkan mereka yang mengatakan kami lebih memilih ilmu hisab tidak menyalahkan bagi yang mau mengamalkan ru'yatul hilal, karena dalilnya jelas, ulamanya juga jelas. Bahkan inilah yang paling kuat. Dan hak-hak tugas-tugas pemimpin itu diantaranya adalah berusaha untuk mempersatukan umat, ya, mencegah terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat, sehingga seharusnya jika ada persaksian, ya, atau pendapat yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin, yang mana hikmah daripada penetapan seorang pemimpin itu adalah untuk menyatukan umat, tidak boleh bersikeras untuk mengamalkan persaksiannya. Ya. Kalaupun misalnya sifatnya pribadi, kata ulama kita, boleh diamalkan tapi tidak perlu disebarluaskan. Itu kalau sifatnya pribadi. Tapi kalau sampai bersama dengan jamaah yang besar, ya, ini seharusnya tidak dilakukan. Ya, kenapa demikian? Karena ulama kita menetapkan sebuah kaidah yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, keputusan seorang pemimpin itu, hakim itu, menghentikan perselisihan. Artinya perselisihan itu akan selalu ada. Dan ketika perselisihan itu terkait dengan publik, ya, maka disinilah fungsi seorang pemimpin hadir untuk menghentikan perbedaan itu dan menyatukan umat. Ya, makanya subhanallah, ini hal mendasar yang seharusnya kita dahulukannya dalam hidup, dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan umat. Dan persoalan menaati pemimpin itu, ya, konsepnya sangat jelas dalam syariat kita. Dalam sebuah hadis disebutkannya fima maknahu, bahwa Nabi mengatakan siapa yang mentaati Allah maka dia, siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah, ya. Dan siapa yang menaati pemimpinku, maka dia telah menaati saya. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, maka dia telah bermaksiat kepada saya. Jadi artinya kalau seorang pemimpin itu, ya, selama dia menetapkan kebijakan yang sejalan dengan syariat, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Ya, karena itu bisa bermakna bahwa kita juga menyelisihi apa yang Nabi inginkan dari hikmah di balik syariat tersebut. Ya, kemudian juga para pemirsa sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan puasa Arafah misalnya, ya, sebenarnya wallahu alam yang kita pahami selama ini bahwa penetapan awal Zulhijjah itu tidak terkait dengan wukufnya jemaah haji di Arafah. Ya, itu kan nanti tanggal 9. Jadi bagaimana mungkin kita menetapkan awal Zulhijjah lalu menunggu sampai tanggal 9? Ya, tidak seperti itu. Atau menunggu hasil ru'yat Arab Saudi. Ya. Tetapi para ulama kita, dan kalau kita lihat dalil-dalil yang lain, itu jelas sekali petunjuknya, ya, bahwa setiap wilayah itu ada matlaknya tersendiri. Matlak kita, ya, dengan matlaknya Arab Saudi itu berbeda. Ya, kapan kita misalnya mulai masuk di waktu pagi, subuh hari, itu berbeda dengan Arab Saudi. Kapan kita berbuka puasa itu juga berbeda waktunya. Ya, sehingga tidak mungkin disamakan. Jadi persoalan masuknya awal Zulhijjah itu sama sekali sebenarnya tidak terkait dengan wukuf di Arafah, ya, tetapi terkait dengan terlihatnya hilal. Kapan terlihat hilal? Jadi seandainya terlihat hilal di tempat lain yang jauh misalnya dari negeri kita, sementara di tempat kita nanti terlihat di hari berikutnya,
maka tidak mungkin kita mengikuti hasil ruqyat orang lain yang jauh, ya, yang jaraknya misalnya tidak bisa tidak bisa dikompromikan saking jauhnya, misalnya sudah berbeda malamnya, ya, maka tidak bisa, ya. Dan perselisihan di kalangan para ulama bukan pada tahun ini saja, ya. Perlu diketahui bahwa perselisihan para ulama kita atau pembahasan tentang global matla dengan lokal matla itu sudah ratusan tahun dibahas, dan sampai sekarang tidak ada persatuan, tidak pernah ada kesepakatan. Ya, ujung-ujungnya bahwa setiap negeri itu menetapkan hasil ru'yahnya tersendiri, ya, menetapkan awal bulan tersendiri supaya bisa menyatukan umat di negeri itu paling minimal. Karena untuk bisa menyatukan dengan umat Islam di negeri yang lain itu memang agak sulit. Sekalipun tidak mustahil itu terjadi, tapi agak berat. Ujung-ujungnya akan selalu seperti ini. Karenanya dalam sebuah hadis dikatakan, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, apabila hilal Zulhijjah telah terlihat, fala ya'khudanna min sya'rihi, ya, maka jangan, ada maksud, dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut, ya, sya'rihi, syai'an, sesuatu darinya, wala min alfarihi syai'an, dan juga kukunya, ya. Jadi ini hadis yang begitu jelas di riwayat Muslim, ya, di mana penetapan bahwa seseorang yang ingin berkorban itu kapan dia mulai menahan dirinya untuk memotong kukunya, mencukur rambutnya dan bulu-bulu yang ada di tubuhnya adalah ketika hilal terlihat. Iya, ini kan kalau dipikir bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa penetapannya itu adalah dengan melihat wukufnya orang di Arafah itu tanggal 9. Iya. Iya, ini kan perlu dipertimbangkan, ya, perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian juga para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, andai kata puasa Arafah itu dikaitkan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, maka pertama yang harus kita pahami bahwa wukuf itu dimulai setelah salat zuhur. Iya, jamaah haji mulai wukuf setelah salat zuhur di Arafah, bukan dari paginya. Sehingga wilayah yang jauh ke timur boleh jadi di saat jamaah haji baru melaksanakan wukuf, ya, di sana mereka sudah buka puasa, ya, sudah terbenam matahari. Itu ketika perbedaan waktunya misalnya sekitar 6 jam atau 7 jam. Ya, kalau di Papua itu sekitar 6 jam perbedaannya. Ya, jadi sebelah timurnya Papua lagi kalau ada kaum muslimin yang tinggal di sana itu bisa 7 jam. Sehingga ketika jamaah haji baru wukuf, ya, atau wukuf pada katakanlah jam-jam 1 atau ba'da zuhur di Arafah, mereka di sana sudah maghrib, ya, sudah buka puasa. Ya, itu kan menjadi pertimbangan yang berat seharusnya bagi mereka yang mengatakan harus dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Ya, dan hadis Quraib yang masyhur, ya, bagaimana Ibnu Abbas ketika Quraib mengatakan apakah engkau tidak mencukupkan dengan hasil ru'yatnya Muawiyah di Syam, ya? Padahal Syam dengan Madinah itu sebenarnya tidak terlalu jauh, ya. Tapi karena memang informasi untuk sampai ke Madinah itu membutuhkan waktu yang banyak, ya, karena tidak seperti sekarang transportasi begitu cepat, komunikasi begitu. Dulu butuh waktu perjalanan dari Syam ke Madinah. Tetapi yang menarik di sini karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya oleh Quraib bahwa kenapa kita tidak mencukupkan saja dengan hasil ru'yatnya Muawiyah sehingga sepakat hari puasanya, ya, ternyata Ibnu Abbas mengatakan la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu, tapi memang beginilah, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa kalau di sana terlihat hilal silakan mulai puasa di sana, dan ketika di sini hilalnya nanti terlihat keesokan harinya, maka kita puasa keesokan harinya. Ya. Kemudian terakhir para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada isyarat bahwa sebenarnya Nabi dan para sahabat itu sudah mengamalkan puasa Arafah, ya, puasa tanggal 9 Zulhijjah itu sebelum disyariatkannya wukuf di Arafah. Ya, kenapa demikian? Karena syariat Idul Adha itu sudah mulai ada, ya, mulai disyariatkan maksudnya sekitar tahun kedua Hijriyah.
Ya. Sedangkan ibadah haji dan wukuf itu disyaratkan di tahun 9 Hijriah. Ya, berarti memang dulu sebelum adanya syarat wukuf, ya, sahabat dan Nabi sudah mengenal yang namanya 9 Zulhijjah. Maka mereka mungkin sudah puasa. Jadi sama sekali tidak terkait dengan wukuf. Nah, ini beberapa mungkin argumentasi baik dari segi dalil dan juga dalil akli, ya, tentang bagaimana kita menguatkan, ya, pendapat bahwa kita mengamalkan, ya, apa yang telah Nabi kita tuntunkan, ya, dengan dalil yang jelas bahwa kita puasa pada tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan hasil ru'yat di negeri kita, dan kita lebaran pada tanggal 10, dan ini berdasarkan dalil tentang itsbat awal Zulhijjah, dan yang kedua dalil tentang pentingnya kita untuk menjaga persatuan dengan cara menaati kebijakan pemimpin kita selama pemimpin kita ini masih menerapkan metode yang syar'i di dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Barakallahu fikum.